Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Sabtu 18 Juli 2020, firman Tuhan menyapa kita melalui renungan harian ini sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Matius 7 ayat 15, demikian bunyinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikian firman Tuhan. Dan untuk membantu kita memahami nats ini, kita bisa membacanya di ayat 16, sambungan dari ayat itu, dikatakan demikian. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi pohon terlihat dari buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kekristenan kita sering mendengar istilah tentang buah, dan bahkan setiap orang percaya dituntut untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang dikehendaki oleh Kristus. Yesus adalah pokoknya, pohonnya, dan kita adalah carangnya atau cabangnya. Mengapa kita mesti berbuah? Mengapa orang percaya harus menghasilkan buah-buah yang baik? Saudara-saudara, membedakan yang asli dan yang palsu itu memiliki kebijaksanaan tersendiri. Sebab di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dan di berita-berita banyak kita dengar barang-barang palsu. Orang memalsukan emas, orang memalsukan merek, orang memalsukan bunga, dan sebagainya. Dan semuanya persis sama. Tapi sesungguhnya adalah palsu. Makanya dikatakan aspal asli tapi palsu, karena hampir tidak ada beda. Bahkan terkadang yang palsu lebih memikat, lebih menarik, dan kelihatan lebih wow. Alkitab berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tapi perlu kita perhatikan saudara-saudara bahwa waspada bukan berarti curiga. Sebab salah satu penyakit kita, seringkali kita curiga dengan orang lain. Tetapi waspada berarti kita minta hikmat Allah senantiasa dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mau mengambil keputusan, kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri dan pengalaman sendiri, lalu mengambil kesimpulan, tidak. Tetapi kita meminta hikmat dari Allah. Karena kalau bersandar pada kekuatan sendiri, biasanya orang yang seperti ini biasanya bakal nipu, atau pakai perasaan sendiri dan ambil kesimpulan sendiri, sepertinya orang ini jujur. Setiap kali kita mengatakan seperti itu. Karenanya biarlah kita merelakan diri dituntun oleh Allah untuk mengambil keputusan yang benar. Kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan ini menyamar dan sepertinya mementingkan Tuhan, tetapi ternyata motivasinya hanya meninggikan diri sendiri. Dalam dan luar sangat berbeda, penuh kemunafikan. Padahal buah kehidupan yang sejati atau buah kehidupan yang benar tidak dapat ditipu. Ketika orang benar, ketika orang percaya melalui badai, melewati masalah besar, ia akan terus bertahan. Karena ia bergantung pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus.
sehingga bagaimanapun persoalan itu dapat diatasinya dan bahkan menghasilkan buah yang terus mengalir dari kehidupannya, yaitu kebaikan, kasih, kesabaran, sukacita, dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam konteks nats ini, bagi orang Yahudi pada saat itu, serigala merupakan musuh alami dari domba. Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah serigala, sedangkan murid-muridnya diumpamakan sebagai domba. Jadi jelaslah di sini bahwa Yesus memperingatkan para murid bahwa nabi-nabi palsu itu adalah musuh mereka dan sesungguhnya lebih kuat dari mereka, dan mereka menyusup ke semua lini. Mereka juga dapat melakukan hal-hal yang rohani, bahkan yang spektakuler. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus membenci mereka? Dia malah mengusir mereka dan mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah pembuat kejahatan. Mengapa? Kata Yesus, dari buahnya lah kita dapat melihat jati diri para nabi palsu. Jadi kalau kita baca saudara-saudara sambungan dari ayat ini, ayat 16 sampai 20 memberitahukan itu kepada kita. Karenanya mari kita lihat sedikit ciri dari nabi palsu yang diperingatkan, yang diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Satu, nabi palsu mengajarkan berbagai hal aneh yang bertentangan dengan Alkitab. Karenanya patokan kita adalah Alkitab. Segala sesuatu yang diajarkan yang bertolak belakang dengan Alkitab, itu bukan bersumber dari Allah. Yang kedua, nabi palsu suka berdebat, padahal isinya omong kosong semua. Rasul Paulus menuliskan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 14-16. Dan yang ketiga, pengajarannya membawa orang kepada kebinasaan karena mereka menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Jadi siapa yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat, itu bukan dari Alkitab dan sesungguhnya itu akan membawa kepada kebinasaan. Dan yang keempat, cara hidup dikuasai oleh hawa nafsu dan bahkan menghina jalan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, di 2 Petrus 2 ayat 2. Kelima, nabi palsu itu serakah. Jadi dia yang semakin besar, berusaha mencari untung dengan cerita-cerita yang spektakuler dan isapan jempol, cerita-cerita yang fantastis. Dan yang terakhir, berani dan angkuh, tidak segan-segan menghina Tuhan. Jadi saudara-saudara, nabi palsu itu adalah serigala yang menyamar. Mereka dapat menyusup ke dalam gereja, dapat menipu jemaat, tetapi ingat bahwa pohon terlihat dari buahnya. Nabi palsu bertujuan untuk membinasakan jemaat. Lantas bagaimana saudara-saudara yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Patokan kita adalah Alkitab. Patokan kita adalah ajaran Yesus Kristus sendiri. Karenanya arif dan bijaklah dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu kita hadapkan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Karena itulah yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Jadi di tengah-tengah dunia ini ada yang membedakan kita, yang orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat bagi sesamanya. Selamat beraktivitas Amanginang, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Tuhan memberkati dalam kehidupan keseharian kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Agar kami beroleh hidup yang arif, yang bijaksana berdasarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi jalan kami. Biarlah kehidupan kami bersandar kepada kehendak Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dalam beraktivitas. Biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang berduka Tuhan hiburkan. Sertai seluruh jemaat-Mu ini dalam melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beraktivitas Amanginang, Tuhan Yesus memberkati. Horas.